Tabik pun. Damai sejahtera bagi saudara-saudari semuanya. Nama saya Arisyanto. Saya dilahirkan pada 6 Juli tahun 1988 di Desa Renobasuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dari pasangan keluarga sederhana, ayah saya bernama Ignatius Sarmun dan ibu saya Yasinta Sarti. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Adik saya bernama Filipus Yeriko Heru Dita Anggi Setiawan. Kemudian saya dibaptis di gereja Katolik dengan nama Fransiskus Arisyanto pada 25 Mei tahun 1989. Dan pada 17 Juli tahun 2005 saya menerima sakramen Krisma. Saya menjalani pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 3 Renobasuki, Kecamatan Rumbia. Perjalanan singkat sejarah panggilan saya juga tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan suster-suster dari Kongregasi Hati Kudus Yesus dari komunitas Seputih Banyak yang kerap berkunjung ke stasi Rumbia. Kehadiran mereka telah memancing sejumlah anak untuk tertarik menjadi imam, biarawan maupun biarawati. Dan di antara anak-anak itu ialah saya. Keinginan menjadi imam sempat memudar pada saat sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rumbia. Saat itu saya sempat ingin menjadi guru, seperti keinginan kebanyakan teman-teman seangkatan saya pada waktu itu. Nah, saat masa SMA di SMA Negeri 1 Rumbia, menjadi imam bukanlah keinginan yang selalu terpatri dalam pikiran saya. Keinginan menjadi imam hampir memudar pada saat itu. Saya menghadapi masa yang tidak mudah. Tahun 2005, saat duduk di bangku kelas 2 SMA, ibu saya tercinta dipanggil menghadap Bapa di surga. Kelulusan SMA tahun 2006 mengingatkan saya untuk kembali melanjutkan keinginan menjadi imam. Dan pada akhir Desember tahun 2006, saya mengikuti tes saringan di Seminari Menengah Santo Paulus, Palembang. Pada 17 Juni tahun 2007, saya pun resmi menjadi seminaris di Seminari Menengah Santo Paulus, Palembang. Setelah menjalani proses pembinaan selama 2 tahun, pada tahun 2009 saya memutuskan untuk menjadi calon imam diosesan Keuskupan Tanjung Karang. Setelah diterima oleh Monsinyur Andreas Henry Soesanta sebagai calon imam Keuskupan Tanjung Karang, saya diutus untuk menjalani proses pembinaan di tahun orientasi rohani Santo Markus, Pematang Siantar. Pada tahun 2011, saya kemudian melanjutkan pembinaan di Seminari Tinggi Santo Petrus, Pematang Siantar. Studi filsafat saya tempuh di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Santo Yohanes, Pematang Siantar, dari tahun 2011 sampai 2015. Setelah menyelesaikan studi filsafat tahun 2015-2016, saya menjalani tahun orientasi panggilan atau TOP dan membimbing anak asrama di Asrama Putra Darussalam, Paroki Kabar Gembira, Kota Bumi, Lampung Utara. Proses pembinaan menjadi imam berlanjut lagi di STSP Pematang Siantar dan menyelesaikan studi teologi
dari tahun 2016 sampai 2018 di STFT Pematang Siantar. Setelah menyelesaikan pendidikan dan pembinaan di Pematang Siantar, sejak Juli tahun 2018, saya menjalani masa pengenalan pastoral Penpas di Paroki Santo Yohanes Rasul Kedaton sampai Agustus tahun 2019. Syukur dan pujian saya haturkan kepada Tuhan karena masa-masa pendidikan yang tidak mudah dan tidak sebentar. Berikut juga pergumulan yang tidak mudah. Syukur pula saya sampaikan kepada Tuhan karena pada 20 Agustus tahun 2019 saya diperkenankan menerima tahbisan diakon dari tangan penuh berkat Monsinyur Yohanes Harun Yuwono di Paroki Santo Yusuf, Pringsewu. Masa diakonat itu kemudian saya jalani di Paroki Santo Andreas Rasul Margo Agung, Lampung Selatan sejak 1 September tahun 2019. Panggilan menjadi imam adalah rahmat istimewa untuk saya dan boleh saya rintis dan saya hidupi. Oleh sebab itu, saya merenungkan. Pertama, saya harus menghayati hidup menjadi imam yang adalah man of God, manusianya Allah. Ini berarti bahwa seluruh diri saya peruntukkan bagi Allah. Allah menggunakan diri saya seutuhnya. Hal mendasar pertama ini membawa saya pada hal mendasar kedua, yakni menjadi imam untuk orang lain, atau biasa disebut man for others. Saya menjadi imam bukan untuk diri saya sendiri dan keluarga saya, tetapi untuk karya keselamatan Allah, untuk melayani Allah dalam karya kegembalaan. Dan dengan demikian, saya selalu diingatkan untuk senantiasa mendengar suara Allah melalui sabdanya dalam kitab suci. Hal mendasar pertama dan kedua akhirnya mengantar saya pada poin ketiga, yaitu imam yang hidup untuk keselamatan jiwa-jiwa sebagaimana dikehendaki oleh Allah dalam karya keselamatan. Nah, gambaran motivasi imamat yang demikian mengantar saya pada moto hidup saya. Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 9. Dengan demikian saya belajar untuk rendah hati, bahwa dalam kelemahan saya bersedia untuk diarahkan, dibimbing. Oleh sebab itu moto ini saya jadikan sebagai penegur, pengingat, dan pemantik seluruh dinamika cara hidup saya dalam pelayanan saya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari, saya punya 3 harapan. Pertama, doakan saya supaya saya setia sampai akhir. Kedua, doakan saya supaya saya selalu sabar, rendah hati, dan bahagia, penuh sukacita dalam menjalani imamat ini. Yang ketiga, untuk Anda semua orang-orang muda Katolik, saya mencintai Keuskupan Tanjung Karang dengan menjadi imam Keuskupan Tanjung Karang. Maka saudara-saudara orang muda Katolik, tunjukkan cinta saudara-saudari, tunjukkan cinta saudara pada keuskupan ini. Terima kasih. Damai sejahtera menyertai kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita semua.